Halo teman-teman, perkenalkan saya Firman Hakim. Saya merupakan mahasiswa dari D4 Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana peran generasi muda dalam menghadapi era Society 5.0. Nah, pertama-tama mari kita bahas bagaimana Indonesia yang akan mendatang. Nah, bahwa perlu kita sadari Indonesia pada tahun 2045 diproyeksikan akan menjadi ekonomi terbesar di dunia. Nah, mari kita bahas secara bersama. Sebenarnya apa sih yang ada yang Indonesia yang akan datang pada tahun 2045? Nah, menurut IMF pada tahun 2017 mengatakan bahwa Indonesia is the well positioned to pursue future transformation toward an even more prospective, inclusive society by taking advantage of several beneficial trends, including is the young and expand labor force, the rapid growth of digital economy, and the growing role of Asian of the global economy. Selain itu juga ada dari OECD tahun 2018, Indonesia is the one of the world economic central of gravity, yang dimana Indonesia diproyeksikan pada tahun 2045 akan menjadi ekonomi terbesar yang menjadi gravitasi ekonomi terbesar di dunia. Nah, proyeksi ini juga tidak hanya dilakukan oleh beberapa lembaga. Ada beberapa lembaga yang memproyeksikan Indonesia pada tahun 2045. Yang pertama ada dari lembaga McKinsey yang mengatakan pada tahun 2030 Indonesia akan memasuki peringkat nomor 7 ekonomi terbesar di dunia. Selain itu disusul dari Center Economic of Business Research, Indonesia pada tahun 2035 akan meningkati peringkat ekonomi nomor 8 terbesar di dunia. Nah, disusul lagi oleh The Economic Intelligence Unit pada tahun 2050. Indonesia Indonesia pada tahun 2050 akan menjadi ekonomi terbesar nomor 4 di dunia. Nah, sebenarnya kenapa sih Indonesia akan menjadi ekonomi terbesar pada tahun 2050? Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena pada saat ini Indonesia telah memasuki bonus demografi yang dimana adanya generasi produktif pada usia 15 sampai 64 tahun atau sebesar 70,72% merupakan generasi produktif yang aktif dari seluruh populasi yang ada di Indonesia. Nah, ini merupakan kesempatan emas bagi Indonesia untuk menggapai opportunity baik dari segi sumber daya manusia ataupun dari segi ekonomi yang mulai bangkit. Yang seperti yang kita tahu pada tahun kemarin ada pula krisis yang berdampak pada keseluruhan ekonomi, yaitu krisis COVID-19 yang terjadi pada 2019 lalu. Nah, sekarang Indonesia telah memasuki masa recovery yang merupakan kesempatan penting bagi Indonesia untuk tumbuh bersama, membangun cita-cita agar pada 100 tahun Indonesia merdeka, Indonesia bisa menjadi negara maju dan berkembang. Nah, dilansir dari Kata Data, menurut Menteri Sri Keuangan Sri Mulyani, Indonesia berpotensi maju pada tahun 2045. Nah, namun ada prasyarat yang harus dipenuhi. Yang pertama ada dari segi infrastruktur yang harus memadai, birokrasi pemerintah yang efisien, tata ruang wilayah yang efektif dan integratif, sumber daya ekonomi, sumber daya manusia, dan teknologi pengayaan inovasi. Nah, menurut Menteri Sri Mulyani juga mengatakan bahwa optimisme bukan berarti tidak waspada. Kita harus terus memperbaiki policy atau regulasi yang sesuai instrumen atau tingkah laku dalam menjaga momentum untuk mencapai Indonesia pada tahun 2045 yang sejahtera. Nah, tidak hanya itu, Indonesia pada saat ini juga mendapatkan kesempatan emas untuk menjadi presidensi G20 pada tahun 2022 ini, dan yang akan dilaksanakan summitnya pada bulan November ini. Nah, sebenarnya apa sih G20 ini dan apa yang akan dibahas pada presidensi G20 ini yang akan dilaksanakan di Bali pada November mendatang? Nah, kita lihat bahwa G20 adalah forum kerjasama multilateral yang terdiri dari 19 negara dan Uni Eropa yang mempresentasikan tentang lebih dari 60% populasi bumi atau sekitar 75%
perdagangan global dan 80% PDB di dunia. Nah, Indonesia merupakan satu dari 19 negara terbesar ekonomi yang juga dipercaya pada tahun ini menjadi presidensi G20 yang dilaksanakan pada tahun ini di Bali. Nah, pada saat ini forum G20 ini membahas seputar berbagai masalah, dari yang pertama dari arsitektur kesehatan, dan yang kedua ada transformasi digital 5.0, dan yang ketiga adalah transisi energi yang terbaru. Nah, sebenarnya dan apa pula dampak ekonomi bagi presidensi G20 bagi Indonesia? Nah, menurut dari Kominfo mengatakan bahwa G20 akan menciptakan kontribusi sebesar 533 juta dolar atau sekitar 7,4 triliun PDB Indonesia. Nah, selain itu peningkatan konsumsi domestik juga mencapai 1,7 triliun. Nah, secara garis jauh juga G20 ini merupakan momentum bagi Indonesia untuk mewujudkan hasil reformasi yang telah disahkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja untuk meningkatkan kepercayaan global agar masuk investor foreign direct investment kepada Indonesia. Jadi perusahaan-perusahaan luar agar masuk ke dalam Indonesia yang akan mendapatkan pertumbuhan yang secara keberlangsungan untuk Indonesia mendatang. Nah, Presiden G20 juga mendorong investasi dan UMKM dalam negeri, serta melibatkan beberapa tenaga kerja sekitar 33.000 orang. Nah, serta Indonesia juga akan berperan dalam mendesain kebijakan pemulihan ekonomi dunia. Nah, serta pada G20 ini penerimaan pajak pemerintah mencapai 18% lebih bertumbuh, dan penerimaan PNBP bertumbuh lebih dari 23%. Nah, bagaimana peran anak muda dalam berpartisipasi menciptakan Indonesia Emas pada tahun 2045? Nah, yang pertama mungkin anak muda harus mempunyai visi untuk menggapai masa depan, serta membuat action plan agar tujuan kita harus bisa tercapai pada yang kita tujukan. Nah, tidak hanya itu, hal itu juga harus dibarengi dengan memiliki literasi keuangan, latihan pemberdayaan, mempunyai jiwa yang optimis, kreatif, confident, dan yang terakhir adalah get connected. Nah, masa depan Indonesia ini pada saat ini ada di tangan anak muda. Anak muda lah yang dapat menjadi pendorong masa depan. Dan hanya ada dua pilihan di Indonesia pada tahun 2045 ini. Apakah bonus demografi ini akan menjadi opportunity bagi Indonesia, ataupun akan menjadi disrupsi bagi Indonesia? Itu semua ada di tangan kita. Nah, saya Firman Hakim, dan terima kasih.